Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih telah hadir di Latif YouTube. Terima kasih juga telah menonton dari awal hingga terakhir. Semoga teman-teman juga mendapatkan kemudahan rezeki, kebahagiaan, dan kesehatan selalu. Dan demikian juga kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Semoga teman-teman selalu dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kebaikan dalam keseharian. Nah, teman-teman, malam ini kita bicara untuk hal berikutnya, yaitu ekonomi. Jadi, pemerintahan, kemarin kita bicara tentang budaya, saat ini kita bicara tentang ekonomi. Nah, kenapa Soeharto berkuasa demikian lama? Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat, bahwa Soeharto membuat link-link ekonomi yang demikian kuat untuk diri mereka, hingga mereka tidak bisa tersentuh melalui kebijakan maupun Kepres, Kepmen, keputusan gubernur dan lain sebagainya, hingga dari atas hingga ke daerah itu demikian menguat. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk mendukung ekonomi yang dia lakukan itu kuat. Nah, di sisi inilah makanya dia menunjuk beberapa orang untuk menjadi sebuah pembuat gerak ekonomi, yaitu untuk masyarakat bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, mereka bikinlah masyarakat Tionghoa. Nah, jadi yang dia buat oleh Soeharto adalah pembentukan jaringan, karena Soeharto merasa masyarakat Tionghoa ini mudah diatur, bisa ditekan, dan bisa menepati janji. Itu satu. Yang kedua, mereka tidak akan melawan, karena prinsip mereka berdagang adalah bekerja sama dengan pihak penguasa. Itu udah hukum alam. Untuk mereka berkuasa, mereka harus di backup oleh kekuatan pemerintah. Nah, inilah yang terjadi, hingga Soeharto demikian cerdasnya membuat berbagai macam kebijakan, keputusan, dan juga ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, baik di instansi, departemen-departemen, instansi-instansi yang terkait, demikian juga ke berbagai bidang hingga sampai ke wali kota dan bupati. Nah, jadi keputusan kebijakan-kebijakan inilah yang membuat dia cukup kuat bertahan. Nah, selain itu, dia juga membuat yayasan-yayasan untuk membiayai masyarakat. Walaupun ada beberapa gelintir masyarakat yang dapat menikmati beasiswa dari yayasan tersebut, tapi ada juga yang tidak. Jadi tergantung juga siapa yang mereka inginkan untuk dipilih menjadi mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi sistem dagang para konglomerat, disebut dengan konglomerat, itu adalah mereka mengerjakan konsep-konsep yang telah disiapkan oleh Soeharto dengan membangun pabrik-pabrik, dengan membuat pengolahan minyak kelapa, minyak sawit, dan membuat pabrik-pabriknya. Lalu mereka membuat mie instan, lalu mereka membuat penguasaan tepung, penguasaan beras, penguasaan apalagi minyak, seperti pokoknya segala sesuatu kebutuhan masyarakat itu dipegang oleh mereka. Karena itu tadi dibantu oleh kekuatan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah dan konglomerat ini sudah bersatu. Nah, ini pun dimulai dari Soeharto sejak tahun 50-an ketika dia menjadi Pangdam Diponegoro, yang dimana dia melakukan sebuah seluduk, yaitu pentil ban mobil, dan juga ban mobil yang diambil dari Singapura bekerjasama dengan Lim Solyong. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum, di mana-mana sudah tahu orang. Nah, di sisi yang lain juga, Soeharto juga akhirnya ketika anak-anaknya sudah dewasa memberikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh militer, dikuasai oleh masyarakat, mereka ambil alih. Demikian juga televisi swasta. Karena apa? Tujuan dari informasi ini
adalah untuk dia tetap sebagai seorang yang dilihat oleh masyarakat, karena itu tadi promosi dirinya. Dibuatlah brand image bahwa ini Soeharto adalah seorang yang sangat baik, sangat perhatian, sangat teduh, sangat membantu masyarakat dalam melakukan sebuah kebijakan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tujuan untuk membuat televisi swasta nasional ini, walaupun dikelola oleh anak-anak mereka, anak-anaknya sendiri. Nah, di sisi yang lain juga mereka juga ada bermain di militer, pembelian alat-alat militer melalui mereka. Makanya biaya-biaya high cost inilah dimulai dari sini, karena permainan ekonomi, internal ekonomi yang dilakukan oleh Soeharto, oleh anak-anaknya dan kroni-kroninya, hingga kebijakan ekonomi kita hancur berantakan. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan basis dasarnya atau basicnya itu nggak ada. Karena apa? Karena ini penghasilan itu hanya mereka dapatkan dan lalu mereka bagi hasil. Seperti itu polanya. Nah, jadi mereka kirim ke luar negeri, bukan ke bank-bank negara bangsa ini, seperti Singapura, Swiss. Nah, tujuannya apa? Itu tadi, untuk memberikan kekuatan pada dirinya agar bisa mengontrol orang-orang yang wajib dia kontrol dengan menggunakan fasilitas uang itu untuk membahagiakan kehidupan mereka, tidak miskin, tidak. Jadi mereka tuh diperhatikan oleh Soeharto. Jadi inilah yang terjadi, demikian kuatnya. Nah, lalu kelompok ini di-backup oleh militer dan mereka bekerja sama juga dengan militer, seperti itu. Nah, jadi wilayah-wilayahnya telah bagus, jadi dengan pengaturan-pengaturan yang sangat kuat, pengaturan-pengaturan yang sangat indah, hingga membuat orang-orang yang memiliki kekuatan senjata, kekuatan intelijen, penguasaan dalam daya berpikir, dan juga lewat analisa, lewat riset, dan lewat sebagainya macamnya, dan juga penguasaan para ahli ekonomi, para ahli politik, para ahli budaya, dan juga pendidikan. Nah, jadi segala hal-hal yang mereka lakukan itu, ekonomi ini tujuannya adalah ini, untuk membuat senyap para penggelitik dan juga para orang-orang yang telah memiliki kemampuan berpikir dengan jernih, atau seorang intelektual, seperti itu. Nah, jadi mereka membiarkan segala sesuatu, hal-hal yang berkaitan dengan, kalau seorang penulis atau seorang ahli menulis dalam sebuah tulisan, ketika mereka mendukung pemerintah, maka mereka akan selesai, tidak memiliki masalah. Nah, tapi bila mereka mengkritik, nah itu menjadi masalah, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua, bahwa keuangan dalam politik itu sangat penting dan sangat berperanan sekali. Bahkan di masa ini pun uang adalah segala-galanya. Jadi dalam politik itu tidak lihat orang cerdas atau orang memiliki sebuah keahlian, tidak, tapi memiliki uang. Bila Anda memiliki uang, maka Anda menguasai segala sektor. Nah, inilah yang inilah yang dibangun oleh masa Soeharto dulu. Ini disebut dengan budaya. Jadi budaya itu dia kreasi, hingga masyarakat pun terbuai. Akhirnya masyarakat pun terbiasa dengan segala sesuatu yang telah dilakukan dalam keseharian. Seperti itu. Ini sudah saya bahas dalam pemilu, karena dalam kampanye itu tanpa uang kita nggak ada arti. Demikian juga ketika kita bicara apapun, nggak ada hasil karena tidak ada uang. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang telah demikian kuatnya mengakar di bangsa ini. Nah, ini proses yang dilakukan. Karena apa? Karena terbiasa dari generasi ke generasi itu dilakukan terus-menerus. Demikian juga ketika pemilihan umum, apa yang dimasuki, mereka bermain dalam lingkaran-lingkaran orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Mereka bermain di lingkaran-lingkaran
pegawai negeri. Mereka bermain di lingkaran istri-istri dalam tentara. Lalu mereka bermain dalam lingkaran orang-orang cerdik pandai lewat tulisan-tulisan mereka. Karena power dari itu adalah uang. Seperti itu. Nah, jadi memberi kesan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang membutuhkan uang. Memang dalam keseharian kita butuh uang, tapi bukan sebagai bagian yang terpenting dari sebuah hidup. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, hingga penting-penting inilah yang dia lakukan terus-menerus dari setiap generasi ke generasi. Nah, itu dipola, baik dalam keluarga, lingkungan, sekolah, universitas, hingga kantor-kantor. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi tanpa sogok kita nggak bisa masuk ke sebuah universitas. Tanpa memo kita tidak bisa memiliki kekuatan untuk masuk sebuah universitas. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa pola yang dilakukan oleh Soeharto dengan konglomeratnya ini merupakan bagian dari strateginya untuk menguasai bangsa ini. Jadi ekonomi yang dia pegang ini sangat-sangat peran besar, karena dia memiliki dana yang sangat besar, dana abadi, baik dari orang-orang yang telah ditunjuk maupun oleh orang-orang anak-anaknya. Nah, lalu pada tahun 80-an barulah kita ada televisi swasta, 90-an lah kita baru memiliki televisi swasta, RCTI, lalu SCTV, Indosiar, dan lain sebagainya. Nah, hingga yang terjadi adalah yaitu tadi pengayaan untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh Soeharto. Jadi informasi-informasi yang diberikan itu adalah untuk memberikan sebuah informasi bahwa Soeharto itu selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berperhatian, selalu membantu masyarakat. Jadi setiap dia datang semuanya beres dan lain sebagainya. Itulah pola-pola yang dilakukan oleh Soeharto. Jadi ekonomi yang diatur oleh Soeharto itu berdasarkan dirinya. Dan pembangunan pun dia lebih pusatkan pada posisi Jawa. Dia padatkan ekonominya. Di daerah-daerah paling hanya jalan berapa kilo. Demikian juga listrik. Listrik pun nggak semua wilayah masuk listrik. Itu pun hanya wilayah-wilayah yang mendukung Golkar, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Soeharto itu berdasarkan kepentingan dari dirinya. Jadi tidak semua wilayah di Indonesia ini dibangun, kecuali Jawa. Selain itu jarang ada yang dibangun. Dan itu pun di wilayah-wilayah yang Golkar menang besar. Inilah yang terjadi. Hingga apa yang terjadi? Hingga dibuat peringatan seperti itu, bahwa kalau nggak dukung Golkar maka wilayah kalian akan jadi miskin. Jadi kalian diancam secara halus. Jadi pembangunan yang di wilayah itu tidak dibangun, dibiarkan begitu saja. Seperti itu. Inilah yang terjadi. Nah, lalu selain itu juga ekonomi itu dibiarkan secara bebas. Secara bebas maksudnya apa? Jadi segala sesuatu, industri apa segala macam di satu daerah itu harus dibeli ke daerah yang lain. Seperti Aceh itu tidak dibangun secara pesat zaman Soeharto. Jadi segala sesuatu, beli mobil, beli apa aja, ya beli kebutuhan masyarakat lah, itu harus di Medan. Karena di Aceh tidak ada toko yang menjual. Jadi itu yang terjadi. Karena masyarakat Aceh ketika itu P3 sangat memenangkan pertarungan di Aceh lah umumnya, juara pertama lah di Aceh kalau kemenangan P3 itu. Nah, tapi setelah itu apa lagi yang terjadi? Nah,
bila mereka tidak mau menerima apa yang diperintahkan, maka akan hancur daerah tersebut. Itu. Ini yang terjadi, fatalis sekali. Nah, selain itu juga ekonomi yang dia gerakkan pun hanya didapatkan oleh segelintir orang, yaitu para orang-orang yang memiliki tanah, para orang-orang yang memiliki pengaruh, dan orang-orang yang memiliki gelar bangsawan, entah orang dihormati di kampung. Itulah yang dipegang oleh Soeharto lewat anak buahnya. Jadi apapun yang terjadi hingga saat ini merupakan bagian dari proses yang telah terjadi di masa lalu. Kenapa? Sogok menyogok, korupsi, pendidikan yang masih kasar, pukul, tampar, tendang. Karena apa? Pemerintah selalu melihat ekonomi, melihat pembangunan fisik yang lebih diutamakan daripada daya berpikir masyarakatnya, hingga membuat sebuah perubahan memang sangat sulit. Seperti itu, sangat sulit sekali. Tapi ya itu tadi, bila kita tidak bermain dalam lingkaran pendidikan dan lingkaran ke pemikiran, hilang kita. Seperti itu. Karena apa? Karena proses yang dibuat itu adalah apa? Biar orang, jadi kita euforia kita pun dalam pembangunan ini sangat-sangat luar biasa, hingga kita terkadang tidak melihat lagi jalur yang memang mereka mainkan dan jalur yang mana yang benar. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kita dukung satu orang, presiden kita. Karena ada apa? Karena dia membangun fisik bangsa ini. Berbagai macam pembangunan yang dulu tidak pernah ada, dia gedor untuk jadi ada melalui peminjaman uang. Nah, ini yang terjadi. Karena kenapa? Presiden hidup di zaman masa lalu yang hitungannya masih melihat bahwa fisik adalah bagian yang paling penting. Seperti itu. Nah, selain itu, pendidikan ini ya begini terus menerus. Menteri asik diskusi sana sini, menteri asik di jalan sana jalan sini, tapi tidak pernah ada sebuah keputusan menteri pendidikan yang benar-benar memiliki hasil dari apa yang dilakukan. Seperti itu. Nah, jadi materi merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan bangsa ini. Itu yang dibiasakan dari dulu oleh Soeharto. Nah, ketika ada pembangunan yang luar biasa menggebiar, hingga kita terlalu melihat, wah, seperti itu. Seperti itu yang terjadi. Padahal konsep pembangunan bangsa ini itu sudah dirancang. Jadi setiap 5 tahun itu dirancang untuk 20 tahun ke depan. Itu sudah ada dalam scale pembangunan nasional Bappenas. Jadi Bappenas itu sudah merancang pembangunan itu per 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang diutamakan 5 tahun. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan presiden ini adalah orang yang telah melakukan apa yang telah dilakukan yang tidak dilakukan di masa lalu. Seperti itu. Nah, ada kebaikan pada Jokowi ini apa? Ya, dia membangun. Seperti itu. Tapi konsepnya itu ya dari masa lalu. Seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi itulah teman-teman semua, bahwa pembangunan yang diutamakan oleh Soeharto adalah pembangunan fisik agar dia tidak terganggu oleh orang-orang yang anti pada dia, mendemonstrasi,
menolak keputusan dia, dan juga akhirnya mencaci maki dia. Itu yang tidak diinginkan oleh Soeharto. Makanya ekonomi itu dia bikin demikian rupa, dia gempur demikian rupa, dan masyarakat untuk melupakan kekritisan itu maka dibuatlah seperti kelompok pencapir, PKK, terus apa lagi, hal-hal yang bersifat masyarakat lah, gotong royong apa segala macam. Gotong royong itu sudah ada di masyarakat kita, tapi tinggal diolah, digunakan untuk kekuatan dia agar masyarakat itu lupa pada apa yang seharusnya dia tuntut. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang terjadi, bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini adalah hasil dari dari rancang bangun masa lalu. Nah, tapi bagusnya dia lakukan. Nah, udah terjadi saat ini. Seperti itu. Nah, tapi kreativitas yang dimunculkan itu tidak ada. Kenapa? Karena saking gilanya pada pembangunan hingga banyak yang terbengkalai. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena ambisi yang tidak diperhitungkan jadinya seperti itu. Demikian juga ketika ada orang mengusulkan untuk membuat sebuah pembuatan uang di rupiah di negara sendiri, untuk mencetak uang agar kita dapat membangun biaya tanpa utang. Tidak dilakukan, justru ditentang. Lalu takut inflasi. Ya itu tadi, karena ini pola yang dibuat oleh sesuatu yang menghilangkan kemandirian berpikir, kreativitas, juga berpikir independen itu tidak ada, karena itu dihilangkan lewat pendidikan dihantam juga. Jadi ekonomi yang dibuat oleh Soeharto ini adalah ekonomi yang sengaja untuk masyarakat seolah-olah kita mampu, tapi tidak memiliki kekuatan yang pasti. Karena apa? Semuanya lewat pinjaman. Jadi uang-uang yang untuk mereka olah itu mereka lempar ke luar negeri, Singapura, Swiss. Terus apa yang terjadi setelah reformasi? Rupiah naik. Semua harga membumbung tinggi. Karena itu tadi, karena nggak ada kontrol. Jadi produksi itu, karena hitungannya apa? Hitungannya ketika produksi berjalan, ketika produksi menyebar, ada uang timing, ada uang timer, ada uang jalan, uang polisi, uang keamanan, nah itu yang mau melambung. Karena itu dibiarkan, sebuah pembiaran hingga biaya ekonomi tinggi. Dan ini didiamkan. Karena apa? Karena biar masyarakat tidak memiliki nilai kritis. Di masyarakat itu mendapatkan jatah polisi, tentara, menjaga gedung, menjaga orang, segala macam lainnya. Seperti itu yang terjadi, teman-teman, bahwa Soeharto melakukan ekonomi hanya untuk kepentingan dirinya. Biar tidak menyentuh dirinya, maka dibuatlah berbagai macam gerak ekonomi yang membebaskan masyarakat berbuat apa aja, khususnya kelompok ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Ini soal luasa bermain uang. Karena yaitu tadi, Soeharto bergantung pada 3 hal ini: ABRI, birokrasi, dan Golkar. Maka dibebaskan oleh Soeharto. Melawan korupsi merajalela, masuk ke berbagai macam departemen, apapun namanya, pakai uang sogokan, masuk polisi, masuk tentara, masuk dan lain sebagainya, itu pakai uang. Jadi inilah yang terjadi. Bahkan universitas, ke sekolah SMA pun pakai uang, pindah murid dari suatu sekolah yang pakai uang. Demikian juga dengan biaya yang tinggi.
SD, SMP. Nah, ini yang terjadi. Jadi apa? Melupakan sebuah konsep ekonomi pertumbuhan, bukan pemerataan. Jadi ekonomi yang diterapkan oleh Soeharto itu adalah ekonomi pertumbuhan yang hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tidak di pulau-pulau yang lain. Jadi inilah yang terjadi, bahwa dia berkuasa pun karena itu tadi, dia memiliki daya taktis yang sangat baik. Apa? Pembangunan di Pulau Jawa. Karena masyarakat Pulau Jawa ini masyarakat yang kritis, dekat dengan informasi, dekat dengan berbagai macam kelompok internasional. Hingga mereka dibuat senyaman mungkin, hingga dibebaskan ekonomi bergerak. Ini terjadi. Jadi ekonomi yang dilakukan oleh Soeharto adalah ekonomi kebebasan. Seperti itu. Jadi itu tadi, pas mobil keluar dari hasil produksi telah jadi, mau dijual, mau dikirim, masuklah uang satpam, jalan jauh lagi polisi, lampu merah polisi, tikungan anak-anak Pak Oga, nggak jauh lagi polisi, tentara, nah terus-terusan. Akhirnya biayanya menjadi tinggi. Demikianlah teman-teman semua. Hingga ini jadi membuat masyarakat itu melihat bahwa mereka tidak susah kerja, jadi begitu aja udah dapat duit gitu. Hingga mereka nyaman, karena kenyamanan mereka adalah apa? Ketika kenyang, bisa merokok, bisa ngopi, standar yang paling kita dapatin. Jadi itu yang terjadi, teman-teman. Jadi pembiaran ini dilakukan terus menerus. Pas reformasi anjlok, kaget, ekonomi tidak kuat, bank pada hancur, kolaps semua. Tapi untung Habibie bisa memanage ekonomi dengan bagus hingga rupiah turun jadi 6.500. Ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat. Demikianlah teman-teman semua, bahwa Soeharto menggunakan biaya ekonomi untuk menaklukkan orang-orang agar bisa dikuasai oleh dia. Yang paling penting bagi dia kekuasaannya itu ABG tadi, ABRI, Golkar, dan birokrasi. ABRI, birokrasi, dan Golkar. Inilah yang dia pegang benar-benar. Hingga yang terjadi adalah yaitu tadi pembiaran. Pembiarannya berlangsung lagi pada masa saat ini. Karena apa? Kita tidak pernah menyentuh bidang kesadaran pada masyarakat, pendidikan. Kenapa? Karena kita membiarkan pemerintah asik membangun, tapi lupa dengan sebuah konsep, yaitu apa? Cara berpikir, epistemologinya. Nah, ini yang terjadi terus menerus dan berulang-ulang dari tahun ke tahun. Tapi bila ini tidak dirubah, kacau bangsa ini. Makanya mereka bisa berjamin 20-30 akan hancur negara ini, atau 23 berapa akan hancur bangsa ini. Ya karena itu tadi. Karena mereka, bangsa-bangsa asing ini sudah mulai melakukan sebuah penelitian, kajian, riset bahwa masyarakat bangsa ini adalah masyarakat yang tidak memahami cara berpikir, tidak menyukai literasi. Ini fakta, realitas. Dan para elit asik dengan dunianya sendiri. Merasa paling mampu, merasa paling sanggup, merasa paling hebat. Bahaya sekali. Inilah yang kacaunya bangsa ini. Sungguh pahit kita memang, tapi ini yang terjadi. Demikianlah teman-teman semua, bahwa kekuasaan ekonomi Soeharto itu adalah yang dia buat berdasarkan kepentingannya dengan mengangkat para orang-orang Tionghoa, yaitu disebut dengan konglomerat, baik dalam industri-industri yang terpenting bagi negara ini dikuasai oleh mereka, baik pabrik, pembangunan pembibitan, demikian juga berbagai macam hal-hal yang dikuasai yang dibutuhkan oleh masyarakat, pegang oleh mereka, dan itu dibiarkan oleh Soeharto. Demikian juga anak-anaknya dibiarkan menguasai berbagai bidang hingga menguasai
ekonomi Indonesia, demikian juga kroni-kroninya, demikian juga jadi yang menjadi tulang punggung Soeharto berkuasa ABRI, diberikan kebebasan untuk mencari uang, demikian juga birokrasi, demikian juga Golkar. Inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa kekacauan yang dibuat oleh Soeharto dengan sangat ngap kita melihatnya. Tapi masih banyak orang yang membela Soeharto dalam kondisi saat ini. Terlepas daripada itu, mungkin kurang pemahaman atau awam, atau karena dia dekat dengan beberapa gelintir orang yang pro Soeharto. Ini demikian teman-teman semua. Nah, tapi satu hal yang saya ingatkan kepada para elit, ingatlah bahwa bahwa elit harus bergerak mulai sekarang. Elit harus bermain dalam lingkaran pemikiran. Elit harus bermain dalam pemikiran. Karena tanpa ini kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kebudayaan, ekonomi itu berdasarkan cara berpikir, bukan cara pragmatis, bukan prakteknya yang dibicarakan, tapi cara kita mempertahankan, cara kita berbuat, cara kita menguatkan, itu yang paling penting dalam ekonomi. Hingga kita memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan ekonomi yang tidak diatur oleh mereka, dan kita tidak bergantung pada mereka. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih atas melihat Latis YouTube ini. Nah, jadi demikianlah teman-temannya, bahwa bangsa ini bangsa yang sangat lemah dalam cara berpikir, karena elit asik dengan cara berpikirnya, dan juga asik dalam kajian-kajian yang memiliki pola barat. Karena itu tadi, di bangsa ini pun tidak ada seorang ahli yang tidak lulusan dari sana. Demikianlah. Jadi hingga kita pun bergerak dalam pemikiran mereka, termasuk ekonomi pun kita masih tetap berkiblat kepada mereka. Karena apa? Tokoh-tokoh yang ada dalam pemerintahan adalah orang lulusan sana semua. Sementara lulusan Indonesia ini tidak pernah dilihat secara utuh. Karena mereka menganggap bahwa ilmu kita ini ilmu tua, ilmu norak, ilmu kolot. Padahal belum tentu. Kita masih memiliki kemampuan. Bangsa ini memiliki kemampuan, bangsa ini memiliki kekuatan. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena ekonomi bangsa ini adalah ekonomi yang berdasarkan tanah, air. Itulah kekuatan ekonomi bangsa ini. Petani, nelayan, lalu apalagi peladang, segala macam lah. Dan mereka berjalan kopilot, tanpa ada komando, tanpa ada gerak. Akhirnya mereka mencari sendiri, mereka melakukannya sendiri. Makanya UMKM di tahun 90-an, di 98 dan 99 itu masih kuat bertahan, hingga ekonomi kita nggak benar-benar hancur. Karena UMKM lah yang membackup keuangan negara ketika itu. Karena apa? Karena UMKM masih tetap berjalan terus menerus. Tapi para pengusaha ambruknya. Tapi UMKM kelas menengah ke bawah sangat-sangat mapan, sangat kuat dalam melakukan sebuah aksi ekonomi. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengandalkan orang luar, tidak pernah mengandalkan pinjaman luar, tapi mereka mengandalkan pinjaman dalam negeri dengan bekerja sama dengan orang-orang Indonesia sendiri. Hingga mereka mapan, hingga mereka kuat. Demikianlah teman-teman semua, bahwa ekonomi besar itu tidak akan maju bila kita tidak memiliki daya kemampuan manusia yang memiliki keunggulan dalam berpikir. Hingga kita tidak bergantung pada negara lain. Semoga dalam 2 tahun ke depan kita tidak bergantung lagi pada mereka. Semoga juga oligarki elit mendengarkan apa yang kita bicarakan ini. Walaupun ini hanya serpihan, tapi terlepas daripada itu,
serpihan beling, bila kena ke kaki juga berdarah. Terima kasih teman-teman semua. Jadi Soeharto menguasai ekonomi bangsa ini lewat orang-orang yang telah ditunjuk sama dia, yaitu masyarakat, yaitu suku Tionghoa yang diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola ekonomi bangsa ini, dan juga berbuat apapun yang mereka mau, dan mereka juga berhak memainkan para militer untuk mempertahankan tanah mereka dan menggusur masyarakat pada masa itu. Bila ada yang melawan, maka pengusaha itu menggunakan militer untuk melakukan kekerasan pada masyarakat. Ya, demikianlah teman-teman semua. Memang ekonomi di masa itu adalah ekonomi kekuasaan, ekonomi penaklukan, biar Soeharto tetap berkuasa. Demikian juga ketika ada salah seorang pemikir, Kos Majid, yang mengatakan politik no, ekonomi yes. Itu mungkin salah satu yang disenangi oleh Soeharto. Ya, itulah realitasnya. Inilah yang kita rasakan bersama akhirnya. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ringankanlah. Terima kasih juga subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Salam Latis. Selamat